Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Gimana? Chat WA? Masih gak dibalas? Sama dong. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film dari Fright Night tahun 2011. Film yang bergenre horor ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Charlie yang harus berusaha melawan teror dari manusia vampir. Selain itu, dia juga harus menyelamatkan pacarnya yang diculik oleh vampir tersebut. Penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita go-kan ke videonya. Di awal film memperlihatkan sebuah tayangan dari televisi yang sedang menyiarkan pembukaan dari acara supranatural bernama Peter Vincent. Lalu tayangan tersebut dipotong oleh breaking news yang memberitakan tentang seorang wanita yang dihampiri seorang pria, lalu pria tersebut mencoba untuk menggigitnya. Dan tiba-tiba si anjing yang tadi makan sambil nongeng di atas meja sekarang sudah berada di bawah dengan wajah yang terlihat seperti melihat sesuatu. Tak lama terlihat seorang pria yang terpental keluar dari dalam kamarnya lalu berlari dengan wajah panik dan ketakutan. Pria itu pun berlari ke atas menuju kamar orang tuanya, yang ternyata orang tuanya sudah tewas mengenaskan dengan berlumuran darah. Lalu dia pun masuk dan bersembunyi di kolong kasur bersebelahan dengan bapaknya yang sudah tewas. Dia pun mengambil sebuah pistol dari bawah kasur. Karena pistol itu terkunci, dia pun berusaha untuk membuka kunci tersebut. Saat tengah sibuk membuka kunci, tanpa dia sadari ada seseorang yang menyeret mayat bapaknya. Dia pun berhasil membuka kunci pistol tersebut. Secara bersamaan terlihat sebuah tangan dengan kuku panjang lalu mengambil kunci tersebut yang terjatuh di sampingnya. Dan tiba-tiba scene pun berganti dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Charlie dan ibunya yang bernama Nyonya Brewster. Terlihat mereka sedang mengobrol di halaman rumahnya. Lalu datanglah sebuah mobil dengan 3 wanita cantik di dalamnya dan menyapa mereka. Dia bernama Ami. Ami adalah pacarnya Charlie. Di sini Ami menjemput Charlie untuk berangkat kuliah bersama. Enak ya dijemput pacar naik mobil. Saya mah dulu naik angkot bari udut super sabatang. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di kampusnya dan bertemu dengan teman-teman gengnya. Charlie pun sudah berada dalam kelas dan terlihat dosen sedang mengabsen kehadiran murid-muridnya. Ternyata di sini ada salah satu muridnya yang absen dan murid tersebut bernama Adam Johnson. Kelas pun selesai. Sebelum pulang terlihat Charlie sedang berbincang bersama kedua temannya. Lalu datanglah seseorang yang bernama Ed. Di sini Ed meminta waktu kepada Charlie untuk membicarakan sesuatu. Ed mengajak Charlie untuk menuju ke rumah Adam karena Ed berpikir Adam telah menghilang. Namun Charlie menanggapinya dengan santai karena menurutnya seorang murid tak masuk kelas adalah sesuatu yang wajar. Ed pun berusaha meyakinkan Charlie karena merasa ada sesuatu yang dia curigai. Ed begitu mengkhawatirkan Adam karena Adam sendiri sama sekali tidak bisa dihubungi. Dengan sedikit terpaksa Charlie pun bersedia menerima ajakan Ed untuk menuju ke rumah Adam dan mencari tahu apa yang terjadi. Charlie pun pulang bersama pacarnya Ami dan mendapatkan ibunya sedang mengobrol dengan seorang pria di halaman rumahnya. Charlie dan Ami pun menghampiri mereka dan dengan segera ibunya memperkenalkan pria tersebut kepada mereka. Pria tersebut bernama Jerry. Dia adalah tetangga baru dan dia akan tinggal di rumah yang bersebelahan dengan mereka. Lalu Charlie pun menerima pesan dari Ed yang sudah menunggunya di rumah Adam. Charlie pun berpamitan kepada ibunya dan Ami dan langsung bergegas menuju ke rumah Adam. Tiba di rumah Adam terlihat Ed yang sudah menunggu. Tak menunggu lama mereka pun langsung memanggil orang rumah namun tak ada jawaban. Karena merasa tak ada siapapun mereka pun memaksa untuk masuk ke rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah, Ed pun membuka sebuah tas yang dia bawa. Terlihat di dalamnya terdapat peralatan yang diantaranya berupa palu dan salib. Secara mengejutkan di sini Ed memberitahu Charlie kalau tetangga barunya yang bernama Jerry itu adalah seorang vampir. Jelas saja Charlie hanya menganggap itu semua sebuah lelucon. Saat mereka akan mencoba memeriksa rumah, terlihat ada seseorang yang mengintip di depan pintu lalu pergi. Dalam keadaan gelap sambil membawa sebuah salib dan pasak di tangannya, Ed menelusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Charlie pun merasa aneh dengan perilaku Ed yang dianggapnya berlebihan. Di sini Ed pun menguatkan beberapa alasan untuk meyakinkan Charlie kalau Jerry itu adalah vampir. Ed pun menceritakan kepada Charlie kalau dirinya dan Adam sebelumnya telah menyelidiki semuanya, termasuk penyerangan seorang wanita yang ada di dalam berita beberapa waktu lalu. Namun tetap saja itu belum bisa membuat Charlie mempercayai apa yang dikatakan oleh Ed. Malahan di sini Charlie menganggap kalau Ed sedang mabuk.
Sampai di mana Charlie pun kesal karena merasa sudah dewasa dan tidak mau hidup konyol seperti ini lagi. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa Charlie, Ed, dan Adam adalah 3 orang sahabat yang sering melakukan tingkah konyol seperti anak kecil untuk membuat mereka bahagia. Sampai tiba semuanya berubah saat Charlie berpacaran dengan Amy dan memilih bergabung dengan orang-orang yang dianggap keren di kampusnya. Dan di sini terjadilah adu mulut antara mereka berdua yang membuat Charlie kesal lalu mendorong Ed sampai terjatuh. Ed pun mempertanyakan sikap Charlie yang seolah tidak peduli dengan hilangnya sahabat mereka Adam. Hal tak terduga pun dilayangkan oleh Charlie kalau hidupnya akan jauh lebih baik saat dia berhenti berteman dengan Ed. Asli ieu mah kata-katana perih pisan. Singkat cerita, Ed pun pulang menuju rumahnya dengan perasaan yang masih kecewa terhadap sikap Charlie. Tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menabraknya sampai terjatuh. Ternyata itu adalah Mark, teman gengnya si Charlie. Karena tingkah anehnya itu, Ed kerap menjadi korban bully dari orang-orang seperti Mark. Di sini Ed pun mengejek si Mark yang membuatnya marah dan berusaha untuk memukulnya. Ed pun berhasil menghindar, lalu mereka pun saling kejar. Beruntung Ed terhindar dari kejaran si Mark dengan meloncat ke sebuah pagar. Ed pun terus berlari dengan meloncat beberapa pagar yang ada di hadapannya. Sampai di mana dia dikejutkan dengan kehadiran si Jerry secara tiba-tiba. Merasa panik, Ed pun langsung menghancurkan kaca pintu untuk memasuki sebuah rumah, yang entah itu rumah siapa. Saat sudah berada dalam rumah, si Ed pun tertawa puas karena menurutnya seorang vampir tak bisa memasuki rumah jika tak ada undangan. Ternyata di sini si Jerry bisa memasuki rumah tersebut karena sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Di sini si Jerry sudah mengetahui kalau dirinya sudah dimata-matai oleh si Ed, dan sekarang si Jerry pun balik memata-matai si Ed. Tak menunggu lama, Ed pun langsung bergegas ke atas untuk menghindar dari si Jerry, sampai di mana dia harus berada di atas genteng. Dengan berhati-hati dia pun bersiap untuk turun ke bawah, namun sayang saat mendarat kakinya tipalitek yang membuatnya kesakitan. Secara bersamaan di situ sudah ada si berit Jerry yang sedang duduk di sebuah kursi. Sontak itu membuat Ed terkejut hingga membuatnya terjatuh ke kolam renang. Di sini si Jerry pun langsung menghampiri si Ed dan dengan segera Ed pun mengeluarkan salib untuk mempertahankan dirinya. Namun salib tersebut tak berpengaruh terhadap si Jerry, dia pun terus menghampiri Ed yang seperti terhipnotis diam tak berdaya. Dan dengan mudah si berit Jerry pun menggigit leher si Ed. Dengan tewasnya si Ed di sini sudah diketahui kalau si Jerry akan menyingkirkan orang-orang yang sudah mengetahui identitas dirinya. Dan terungkap juga pemuda yang menjadi korban di awal adalah si Adam. Sementara si Charlie sedang melihat video dirinya bersama Ed dan Adam untuk mengenang saat mereka masih bersama. Lalu datanglah Amy untuk menjemputnya berangkat kuliah. Setelah berada di dalam kelas, dosen pun mengabsen muridnya satu persatu, dan di sini Ed sudah tak ada di dalam kelas. Terlihat Charlie pun merasa khawatir dengan absennya Ed. Lepas pulang kuliah, Charlie pun memutuskan untuk pergi ke rumah Ed. Dia pun disambut dengan baik oleh Pak Imron dan Bu Romlah, orang tuanya Ed. Mereka pun bilang kalau Ed sudah pergi dari sejak tadi pagi. Charlie pun meminta izin untuk masuk ke kamar Ed dengan alasan untuk buku yang sangat dia perlukan. Dan mereka pun dengan senang hati mengizinkannya. Setelah berada di dalam kamar Ed, Charlie pun menyalakan sebuah laptop dan di situ langsung tampil halaman utama website dari Peter Vincent. Charlie pun melihat beberapa video koleksi Ed. Dan benar saja, di situ terlihat video saat Ed dan Adam sedang memata-matai aktivitas si Jerry. Yang ternyata si Jerry tak terlihat dari sebuah cermin atau rekaman video. Di sini si Charlie sudah mulai percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Ed. Singkat cerita, si Charlie pun sudah pulang. Saat akan memasuki rumahnya, si Charlie pun dikejutkan oleh kedatangan si Jerry. Di sini si Jerry meminta tolong kepada si Charlie untuk meminjamkan beberapa botol bir karena si Jerry akan kedatangan tamu seorang wanita dan dia kehabisan stok bir. Si Charlie yang sudah tahu bahwa si Jerry itu adalah seorang vampir, langsung saja bergegas mengambil kotak bir di dalam kulkasnya. Saat akan menyerahkan kotak bir tersebut, si Charlie mencoba mengulur untuk memastikan kebenaran bahwa seorang vampir tidak berani masuk jika tak diundang. Dan ternyata semuanya itu benar, si Jerry tak berani mengambil kotak bir tersebut yang posisinya melewati batas pintu. Tiba di kamarnya, di situ sudah ada Amy, pacarnya yang sudah standby menunggunya di atas kasur. Di sini si Amy langsung menggoda si Charlie dan mengajaknya untuk melakukan pengenceritan. Namun dengan perasaan yang panik, si Charlie pun menolak ajakan si Amy secara halus. Belegu maneh mah. Karena Amy belum tahu apa-apa, si Amy terus merayu Charlie untuk mengenceritnya. Karena Amy berpikir tolakan Charlie karena tegang untuk melakukannya yang pertama kali.
Namun si Charlie tetap bersikukuh menolaknya karena saat ini ada yang harus lebih dia pikirkan daripada sekedar pengenceritan. Saat mereka sedang asik bersilat lidah adu mulut perang gigi, tiba-tiba si Charlie melihat keluar dari jendela dan terlihat si Jerry sedang bersama seorang wanita yang ternyata itu adalah tetangganya bernama Doris. Di sini si Jerry pun melihat ke arah di mana Charlie berada dan itu sontak membuat Charlie panik dan menabrak Amy. Hal tersebut membuat Amy kesal dengan tingkah Charlie yang sangat aneh. Dia pun marah dan menyebut Charlie bodoh karena tidak mau diajak melakukan pengenceritan. Lalu dia pun pergi meninggalkan si Charlie. Giliran udah pergi pasti nyesel kan? Ya iyalah nyesel, dikasih surabi malah nolak. Lanjut, terlihat si Charlie yang sedang tidur harus terbangun karena mendengar jeritan seorang wanita di rumah si Jerry. Tak menunggu lama, Charlie pun langsung menelepon polisi. Singkat cerita, 2 orang polisi pun datang untuk menginterogasi si Jerry. Namun karena tak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan si Jerry pun pandai untuk memberi alasan, polisi itu pun pergi. Secara bersamaan si Jerry pun pergi meninggalkan rumahnya dan di sini dimanfaatkan Charlie untuk memasuki rumah si Jerry dan mencari tahu apa yang terjadi. Charlie pun sudah berada di dalam rumah si Jerry dan sekarang dia tepat berada di dalam kamar si Jerry. Di sini terdapat sebuah lambang yang menempel di dinding. Charlie pun memfotonya untuk dia cari tahu selanjutnya. Charlie pun membuka sebuah lemari. Secara bersamaan terdengar suara mobil si Jerry yang sudah pulang. Karena panik, Charlie pun bersembunyi di dalam lemari tersebut. Dan ternyata di belakang lemari tersebut terdapat ruangan rahasia dengan beberapa pintu. Charlie pun masuk ke ruangan tersebut dan di sini akhirnya dia menemukan Doris tetangganya yang dikurung di salah satu ruangan. Namun saat sedang berusaha membuka pintu, terdengar suara langkah si Jerry yang menuju ke tempatnya berada sekarang. Dengan segera Charlie pun bersembunyi di salah satu ruangan. Tak lama tibalah si Jerry dan langsung membuka pintu di mana Doris berada, lalu membawanya keluar. Tanpa menunggu lama, si Jerry pun langsung menggigit leher Doris. Dia pun hanya bisa melihat di balik pintu dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri siapa itu si Jerry sebenarnya. Setelah selesai, si Jerry pun langsung memasukkan Doris kembali ke ruangan tersebut lalu pergi. Dengan segera, si Charlie pun membuka pintu dan bergegas membawa Doris pergi. Mereka pun mengenap-kenap agar tidak ketahui oleh si Jerry. Namun ternyata si Jerry dengan santai melihat mereka berdua melarikan diri. Mereka berdua pun berhasil keluar dari rumah si Jerry dan tak terasa hari pun telah berganti menjadi pagi hari. Saat mereka mau meninggalkan rumah, tiba-tiba tubuh Doris hancur tak tersisa karena terkena sinar matahari. Hal itu tentu saja membuat Charlie olohok dan si Jerry mah seri bari ngagegel seekor apel. Keesokan harinya Charlie pun memberitahu ibunya agar berhati-hati kepada si Jerry. Dia pun menyuruh ibunya untuk tidak mengundang dan berbicara kepada si Jerry. Saat berada di ruang komputer di kampusnya, Charlie pun mencari tahu di Google tentang siapa Peter Vincent. Karena merasa Peter lah orang yang bisa membantunya, maka Charlie pun pergi untuk menemuinya. Terlihat dia pun mencuri identitas untuk akses bertemu si Peter. Peter Vincent adalah tokoh utama dalam suatu acara yang bernama Pride Night, di mana acara tersebut bertemakan supranatural dengan berkonsep pervampiran. Selain itu, Peter juga diyakini sebagai seorang pakar vampir. Singkat cerita, Charlie pun bertemu dengan si Peter Vincent dan langsung menceritakan tentang apa yang telah terjadi pada teman dan dirinya. Charlie pun memberitahu si Peter kalau tetangganya adalah seorang vampir. Lalu dia menunjukkan sebuah bukti foto yang telah diambilnya di rumah si Jerry waktu itu. Namun di sini si Peter tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Charlie karena dirasa itu adalah suatu kebohongan. Charlie pun terus memohon kepada Peter agar bisa menolongnya, tapi justru si Peter malah mengusir Charlie secara paksa.